Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are keeping your good spirit to withstand the COVID-19. The pandemic is still going on, so stay healthy. Well, anyway, welcome back to the Landscape and Humanosphere class. This is a joint class between international program and regular program. So I have to apologize to my international program students because I'm going to use mostly Bahasa Indonesia in my presentations. But don't worry, I have prepared my slides all in English. So today I'm going to talk about urban morphology. And our task is to respond to the question on how can we use urban morphology to better understand the characteristic of the city. So without further ado, let me share my slides. Nah, ini adalah slide saya, ya judulnya Understanding Urban Morphology. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba memahami bidang urban morphology melalui observasi dari urban figures. Yang dalam hal ini kita akan melihat perbandingan antara urban figures di wilayah developed dan developing countries, negara-negara yang maju dan negara-negara yang berkembang gitu. Nah, yang pertama kita ingin mencoba untuk memahami bersama definisi dari urban morphology. Urban morphology itu apa? Itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bentuk dari pemukiman, ya, dan bagaimana proses pembentukan itu dilakukan ya oleh manusia, termasuk bagaimana dia bertransformasi dari waktu ke waktu. Nah, bidang ilmu ini tujuannya adalah melihat struktur spasial dan karakter dari kota, ya, atau bahkan desa juga, ya, dengan melihat pada pola-pola pemukiman dan bagian-bagiannya begitu, serta kontrol, ya, bagaimana manusia mengontrol itu dan bagaimana manusia menempati itu, control and occupation begitu. Nah, ini adalah contoh studi membandingkan 4 kota, ya, Venesia, London, Paris, dan Brasilia. Nah, tekniknya adalah dengan cara membagi wilayah studi itu dengan luas ukuran yang sama. Nah, dalam kasus di literatur ini luasnya adalah 1 mil persegi, ya. Ini literatur terbitan Amerika, jadi menggunakan ukuran mil gitu, tapi kita bisa juga menggunakan ukuran yang lain, ya, mungkin kilometer gitu, ya. Nah, dengan membandingkan dengan ukuran yang sama 1 mil persegi tadi, maka kita bisa melihat mengidentifikasi perbedaan karakteristik antara keempat kota tersebut, ya. Bagaimana perubahan kota Venesia, ya, dari waktu ke waktu, bagaimana London dan bagaimana Paris, serta bagaimana Brasilia yang dibangun dari kertas kosong, itu lahan yang sama sekali kosong, kemudian dirancang ibu kota baru Brazil, ya. Ya, seperti kalau kita merancang bangunan, ya, dari site yang kosong kemudian bangunan itu kita dirikan begitu. Jadi tidak bertahap dalam jangka waktu yang lama seperti Venesia, London, dan Paris, ya. Nah, analisa dalam urban morphology ini melihat pada pola-pola jalan, ya, kemudian plot atau site, dan bangunan, ya. Jadi pola bangunan yang secara akumulatif ketiga bagian tersebut dapat dirangkum dalam satu istilah yang disebut sebagai urban grain, ya.
Nah, biasanya analisa itu dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber kartografis atau peta ya, yang kemudian caranya adalah dengan membandingkan sejarah terbentuknya kota atau lingkungan kota gitu ya, dengan cara longitudinal, jadi membandingkan dari waktu ke waktu dengan peta tersebut ya. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa urban morphology ini bukan object centered, jadi tidak seperti arsitektur yang melihat pada satu sosok bangunan ya atau monumen misalnya ya, tapi dia fokusnya adalah pada hubungan antara bangunan ya, hubungan antara ruang terbuka dengan built form ya. Nah, jika mungkin kita menggunakan linguistik ya, karena morfologi itu sebetulnya meminjam dari ilmu linguistik gitu, maka kita sering mengenal yang disebut sebagai vocabulary of form ya. Jadi kita melihat pada bagaimana active vocabulary, bagaimana dinamika pertumbuhan bangunan itu berhubungan satu sama lain ya, dengan melalui satu sistem yang disebut sebagai sintaks atau sintaksis. Urban morphology ini juga sering dilihat sebagai proses mempelajari karakteristik dari urban tissue atau fabrik ya, yang ini mendasari keputusan-keputusan dalam proses urban design ya. Fabrik atau tisu tersebut ini terdiri atas morfologi dari lingkungan tempat tinggal ya, lingkungan pemukiman begitu, atau neighborhood morphology, dan fungsinya yang diekspresikan melalui aktivitas manusia ya. Lingkungan pemukiman ini mengekspresikan pola-pola ya dan order ya, bagaimana aturan dari pola tersebut, dari bagaimana manusia mengembangkan aturan tersebut sehingga dia mempengaruhi order dan akhirnya dia dapat mengekspresikan prinsip-prinsip pengorganisasian ruang ya. Ada literatur yang cukup populer, saya kira barangkali sebagian dari teman-teman sudah mengenalnya atau mungkin pernah didiskusikan di mata kuliah yang lain ya, karya dari Roger Tranchik yang dia mengusulkan ada 3 teori. Yang pertama adalah figure and ground theory ya, yang di sini sebetulnya melihat pada hubungan antara solid dengan void, hubungan antara bangunan dengan ruang terbuka gitu. Yang dari sini kita bisa memahami dinamika kota ya. Kita juga bisa melakukan satu keputusan-keputusan untuk merancang kota melalui menambah atau mengurangi dari massa tadi ya, dari yang bagian yang solid tadi ya. Yang kedua adalah linkage teori yang lebih memfokuskan pada terbentuknya jalan ya, baik itu jalan pedestrian ataupun jalan-jalan kendaraan gitu, yang ini menghubungkan antara satu titik dan titik yang lainnya di kota ya. Yang ketiga adalah place theory yang ini beroperasi pada melihat pada sistem struktur dari kebutuhan manusia ya, dan bagaimana ruang itu dipakai atau mewadahi aktivitas manusia ya. Nah, ini adalah contoh sebetulnya ini dengan metode yang sama ya, jadi menetapkan luasan yang sama untuk membandingkan ekspresi ya fisik dari kota-kota ya. Jadi ini ada berapa kota ini? Ada 12 kota ya yang dibandingkan di sini. Nah, kita bisa melihat bahwa paling tidak di situ ada pola-pola yang mengarah pada grid, yang mengarah pada radial atau linier ya.
yang itu menjadi karakteristik dominan dari kota ya. Jadi kita bisa melihat pola kota ini dari hubungan antara ruang terbuka, ya, jalan dan bangunan ya. Nah, ada juga pola-pola yang bahkan mungkin ini dominan itu ya, combined patterns ya, antara grid radial linear misalnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita dalam diskusi ini tertarik untuk membandingkan antara bagaimana karakteristik kota di negara-negara di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, kita bisa mencoba melihat gambar ini ya. Jadi yang bagian atas ini adalah morfologi tipikal di belahan bumi utara ya, kota-kota di Eropa, kota di Amerika ya. Itu menunjukkan adanya karakter yang well ordered. Meskipun di awalnya mereka tidak well ordered ya. Justru cenderung informal dan kadang-kadang chaotic gitu ya. Tapi karena mereka sudah eksis cukup lama, mereka terutama di awal abad 18 gitu ya, mulai menata itu ya, membuat order-order yang sifatnya stringent atau lebih ketat gitu. Nah, hasilnya adalah yang seperti Anda lihat ini kebetulan contohnya adalah di New York dan San Francisco gitu. Jadi kota ditata dengan model sirkulasi yang berbentuk grid gitu. Memang dari sisi navigasi mungkin lebih mudah gitu. Di New York bahkan jalan-jalan itu dinamai dengan angka ya. Ya mungkin Anda pernah melihat atau mendengar atau bahkan memakai parfum Fifth Avenue. Nah, ini kan mengambil dari jalan di kota New York ya. Tapi kalau kita lihat yang bawah ya, ini di Monrovia dan di Port-au-Prince ya, yang mewakili belahan bumi selatan ya, dominasi informalitas itu sangat kuat di situ ya. Kota tumbuh secara organis karena memang sektor informal itu menjadi bagian yang cukup dominan ya dalam keseharian, dan itu berpengaruh terhadap keputusan dalam mengelola kota, dan kadang-kadang juga terlihat chaotic. Apakah itu buruk? Ya ini tidak selalu, karena itu adalah bagian dari pilihan survival ya. Beberapa minggu yang lalu mungkin Anda mendengar atau melihat sendiri sudah ya, bagaimana pemerintah Jogja itu menata ulang ya Malioboro dengan merelokasi pedagang kaki lima yang sudah berada di sana bertahun-tahun ya. Nah, di sini morfologi dari Malioboro menjadi berubah ya, karena ada relokasi itu. Nah, itulah kota ya. Jadi kota ini sangat dinamis, dan dinamika kota ini perlu diapresiasi ya. Nah, kita sebagai arsitek tentu perlu berkontribusi bagaimana mengapresiasi dinamika kota itu dengan keahlian kita dalam menata ya, menata solid dan void tadi. Nah, ada hal yang menarik juga dalam dunia urban morphology. Ini ada literatur yang membahas tentang yang disebut sebagai arrival city. Apa itu arrival city? Ya. Jadi di banyak kota ini tidak terbatas pada kota-kota di negara belahan bumi utara atau selatan, tapi di seluruh dunia ya. Itu ada migran ya, migran yang memang dia itu membutuhkan tempat-tempat tinggal yang affordable ya. Tempat-tempat tinggal yang murah, yang dekat dengan lokasi di mana mereka bekerja ya. Nah, kebutuhan akan tempat tinggal ini kemudian mengerucut pada dua pendekatan. Yang satu menggunakan pendekatan yang well ordered, saya sebut sebagai contoh. Misalnya Anda bisa melihat itu di New York, di Bronx ya, kemudian di Cape Town ya. Ini well ordered, tapi dia informal ya.
Jadi apa ya? Ada dimensi ekstralegal di situ ya, tapi dia well ordered. Ya. Jadi pemukiman informal tidak selalu terlihat chaotic gitu. Dia bisa well ordered. Meskipun di situ mungkin pengoperasiannya secara informal ya. Dan juga mungkin di situ bisa kita melihat kualitas dari kehidupan mereka juga mungkin di bawah rata-rata ya. Sehingga kita bisa melihat mengkategorikan pemukiman ini sebagai slum mungkin ya, karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah yang sifatnya organik ya, yang mungkin juga cukup dominan di Jogja ya. Anda bisa melihat pemukiman di bantaran sungai, pemukiman di bantaran rel kereta api dan sejenisnya ya. Nah, Anda bisa melihat di peta ini ya, arrival city ada di mana-mana ya. Di negara yang sudah sangat advance seperti Amerika ada di Los Angeles, di New York, Philadelphia ya. Di Eropa juga bahkan ada di Paris, di London ya. Jangan kaget kalau Anda mungkin suatu saat ada kesempatan datang di New York misalnya, di sana banyak homeless, orang yang tidak punya rumah. Nah, mereka inilah yang kemudian ngedrive terbentuknya arrival city ya. Nah, tentu kalau di belahan bumi selatan ini sudah cukup banyak ya, bahkan dominan gitu ya. Dan umumnya modelnya adalah model yang organik ya. Jadi model pengkaplingan lahan secara informal ya, yang akhirnya tumbuhlah pemukiman yang tidak well ordered ya. Jadi lebih fluid, lebih fleksibel gitu ya. Dan ini menjadi karakteristik yang cukup dominan di kota-kota di Indonesia ya, dan di kota-kota lain, India misalnya, dan juga di Amerika Latin ya. Nah, saya akan memaparkan di sini ini sebetulnya penelitian yang sudah lama ya, penelitian saya sendiri kurang lebih 1 dekade yang lalu ya. Jadi saya melakukan morphological analysis morfologi di sebuah kampung yang ada di bantaran sungai Winongo di Jogja ya. Nah, karena ini di Jogja, mungkin saya nggak perlu cerita konteksnya, Anda sendiri mungkin sudah cukup familiar ya. Saya akan langsung saja ke studi kasusnya. Nah, ini adalah satu kampung yang merah itu ya, namanya Sidomulyo gitu. Kampung ini merupakan sebetulnya saya bisa kategorikan sebagai arrival city ya. Jadi tumbuh karena pengkaplingan lahan. Mungkin lebih kalau lebih vulgar ya pencaplokan lahan atau land grabbing ya. Saya sebut sebagai land grabbing karena prosesnya informal ya, tidak ada jual beli ya. Siapa yang duluan dia yang dapat, seperti itu. Nah, tujuan dari pengkaplingan ini tidak hanya untuk mendapatkan akses ke tempat tinggal, bahkan kadang-kadang mereka yang sudah punya tempat tinggal juga ikut-ikutan begitu. Mereka mengkapling kemudian dijual gitu ya, dijual pada konsumen yang informal juga yang membutuhkan tempat tinggal. Nah, salah satu bagian yang kita bisa melihat, yang saya menggunakan urban morphology sebagai bagian dari pendekatan untuk memahami formasi dari settlement ini ya, dari pemukiman ini. Nah, tentu karena saya merekamnya pada tahun 2008, maka yang tahun 80 ya sampai 2003 itu adalah bagian dari hasil interview ya. Maka jadi metode dari pengambilan data ini tidak selalu bisa dengan satelit seperti pakai Google Map misalnya, karena memang tidak ada gitu data itu, sehingga kita mencoba menggunakan sumber referensi dari warga senior yang tinggal di sana. Nah, Anda bisa melihat di situ ada 3 tahap di situ. Ini berdasarkan informasi di lapangan ya. Tahap yang pertama tahun 80 sampai 85 adalah tahap awal dari pengkaplingan. Jadi warga menggunakan dengan cara
bercocok tanam di tanah yang sudah dikapling. Ya. Jadi proses bercocok tanam ini menjadi bagian dari komunikasi publik bahwa tanah itu sudah diklaim. Ya. Batasnya kadang nggak jelas, ya. Tapi lama kelamaan mereka bisa saling mengatur batas. Ya. Dan akhirnya tahun 2003 morfologinya menjadi seperti yang Anda lihat di situ, ya. Jadi kapling yang kosong yang tadinya ditanami sayuran, ya, umbi-umbian gitu, ya. Kemudian diperjualbelikan, ya, dan akhirnya mereka yang memang berniat membeli dan tinggal di sana membangun rumah-rumah, ya, di kapling tersebut. Ya. Dan ini berlangsung sampai sekarang, ya. Ini berlangsung sampai sekarang. Nah, saya akan memperlihatkan contoh visualnya, ya. Ini adalah contoh proses land grabbing, ya. Jadi dinding yang tinggi itu sebetulnya adalah dinding dari fasilitas milik pemerintah, ya. Jadi fasilitas untuk menampung warga miskin oleh dinas sosial, tapi itu formal, ya. Jadi di situ ada asrama. Nah, di sekeliling asrama ini masih ada lahan kosong, ya, yang itu kemudian dikapling-kapling seperti Anda lihat di peta yang di sebelah kanan itu, ya, yang warnanya coklat itu, ya, itu adalah bangunan-bangunan hasil pengkaplingan dan itu masih berlangsung, ya. Foto yang sebelah tengah itu menunjukkan bagaimana warga merencanakan untuk melakukan pengkaplingan lanjutan, ya, di lahan yang masih tersisa. Nah, ini contoh, ya. Jadi land grabbing di bantaran Sungai Winongo, ya. Dan mereka bukan orang yang tidak mampu, ya. Kalau Anda lihat kualitas bangunannya itu cukup permanen, ya. Sense of permanence ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri bahwa mereka nggak akan digusur di situ, ya. Nah, ini contoh lain lagi bagaimana kita bisa memanfaatkan urban morphology untuk memahami karakteristik dari sebuah pemukiman melalui bangunan building materials atau bahan bangunan yang dipakai di masing-masing rumah tinggal. Nah, peta ini menjadi menarik karena ternyata di situ ada 3 kelompok paling tidak. Mereka yang membangun secara permanen, ya, yang warnanya abu-abu itu. Kemudian mereka yang semi permanen, yang hijau itu, dan yang temporary. Dan ini ternyata merefleksikan proses bermukim mereka. Yang warnanya merah itu adalah mereka-mereka yang ngindung atau sewa tanah. Jadi mereka menyewa tanah, kemudian mendirikan bangunan di situ. Nah, yang merah ini tentu adalah karena temporary, maka dia berpotensi merubah morfologi. Karena sebagian dari mereka yang mampu itu kemudian membeli tanah di lingkungan ini, ya. Jadi yang di sini saya sebut sebagai dengan inisial bawah, ya. Karena itu sebutan yang mereka tetapkan begitu. Saya nggak tahu juga kenapa kok bawah. Mungkin karena lokasinya di bagian selatan dari pemukiman utamanya begitu. Nah, kita bisa melihat bahwa yang di lengkong dan di bawah itu yang keduanya sebetulnya adalah hasil dari land grabbing. Itu semuanya menggunakan material permanen yang itu mengekspresikan bahwa meskipun itu sangat ilegal, mereka percaya diri. Mereka berinvestasi menggunakan material permanen, ya, karena mereka merasa yakin bahwa mereka bisa di situ selamanya, begitu, ya. Tidak ada ancaman penggusuran, ya. Bahkan mereka sudah membentuk rukun tetangga, ya. Nah, berbeda dengan yang warnanya merah, ancaman penggusuran masih ada. Oleh siapa? Pemilik tanah, ya. Kalau tanah itu sudah selesai masa sewanya, maka dia harus mengosongkan. Nah, mengosongkan di sini berarti juga mengosongkan tanah itu dari bangunan di atasnya, ya. Nah, ini contoh lain lagi, ya. Ini juga arahnya pada hak bermukim atau security of tenure, ya.
kita bisa melihat dari sisi legalitas, ya. Yang warnanya hijau itu adalah yang paling legal. Dia memiliki sertifikat tanah dan dia dihuni oleh pemilik dari sertifikat tanah itu, ya. Sementara yang warnanya hijau tua, ya, itu adalah wilayah di mana warga itu menyewa tanah dan membangun rumah dengan material temporer, ya, biasanya bambu yang mudah di runtuhkan, ya, atau kotangan, ya, gabungan antara bambu dengan dinding batu bata. Nah, yang merah itu adalah yang paling saya katakan paling berisiko karena itu ilegal, ya. Jadi itu hasil dari land grabbing, yang merah dengan yang kuning. Nah, yang kuning itu yang mungkin lebih ancamannya lebih tinggi karena dia menyewa dari pemilik yang membangun rumahnya secara ekstra legal, gitu. Nah, saya kira cerita di balik itu menunjukkan bahwa urban morphology ini bisa mengekspresikan, ya, karakteristik dari warga, ya, karakteristik dari atau hubungan antara warga dengan rumah tinggalnya, ya. Termasuk hubungan dengan otoritas, ya. Ancaman penggusuran segala macam ini bisa dilihat di peta ini. Baik, itu tadi sedikit sharing mengenai lingkungan pemukiman di belahan bumi selatan yang diwakili oleh pemukiman di bantaran sungai di Jogja, ya. Nah, ini adalah nampaknya ini slide terakhir, gitu, ya, atau satu slide sebelum terakhir ini. Saya ingin mengusulkan sampel dari tugas, gitu, ya. Jadi tugas yang Anda nanti lakukan ini silakan didiskusikan dengan dosen-dosen Anda, ya. Ini untuk lebih memahami, Anda bisa membandingkan antara kota-kota di negara belahan bumi utara dengan kota-kota di Indonesia dengan cara seperti yang tadi didiskusikan di awal, memilih wilayah kota, ya, dengan luasan yang sama. Yang saya usulkan di sini 1 km persegi. Kemudian diplot dalam bentuk bujur sangkar itu, ya, dan dibandingkan. Nah, dengan membandingkan itu kita bisa kemudian menarasikan, begitu, ya. Tentu Anda tidak cukup hanya dengan melihat peta, ya. Mungkin Anda bisa mendalami karakter itu melalui Google Street View, ya, sehingga bisa memahami karakteristik real dari kota itu. Nah, itu saya kira sedikit sharing saya tentang urban morphology. Tentu masih cukup banyak sumber referensi yang bisa Anda rujuk untuk mendalami lebih jauh, ya, tentang urban morphology ini, ya, bidang ilmu yang akan membantu Anda memahami lebih jauh tentang karakteristik kota. Nah, ini beberapa referensi sudah saya siapkan, ya, kalau Anda melihat lebih jauh yang saya pakai untuk kuliah pada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan engagement Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.